Ya, apakah screen-nya udah terlihat? Oke, baiklah. Saya buka pertemuan ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas lanjutan dari pemrograman Python ya, itu dari mata kuliah proyek aplikasi. Di sini saya akan membahas yang pertama itu terkait ya evaluasi tugas ya. Mungkin dari beberapa kan ada yang mungkin masih masih ada yang miss seperti itu. Jadi di sini sambil saya evaluasi mungkin kurang lebih tepatnya seperti ini kayak gitu caranya. Apalagi kan terlihat dari yang untuk soal nomor 2 seperti pengkondisian. Nah, itu masih ada yang uh, kurang tepat gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung memulai untuk evaluasi tugas itu. Contohnya untuk yang nomor satu, di sini disebutkan yaitu kita harus membuat output seperti ada nama saya, kemudian sekarang saya tinggal di dan kuliah di mana tuh. Dan kita harus mengisi tiga titik-titik ini. Oke, di sini saya akan buat file baru eh, dengan nama file tugas dan extension.py. Oke, langsung saja untuk variabelnya nama, kemudian uh, input, input nama bisa. Variabel kedua yaitu alamat, alamat, kemudian kuliah untuk variabel yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk outputnya itu print. Nah, tadi sepertinya outputnya apa? Nama saya. Nah, di sini bisa pakai %s untuk string atau pakai tanda kurung kurawal. Mungkin kalau saya lebih uh, nyaman untuk tanda kurung kurawal ya. Kalau pakai string dia bisa mungkin kemana gitu arahnya, agak kurang bisa tepat. Kalau cuma satu sih bisa. Kemudian saya saya tinggal di, pakai kurung kurawal lagi, dan kuliah di. Oke. Kemudian titik setelah tanda kutip, kemudian format, di dalam kurung diisikan nama variabel yang pertama yaitu nama, kemudian kedua alamat, dan yang ketiga itu kuliah. Nah, langsung kita buka terminalnya. Di sini coba jalankan ya. Apakah berhasil? Nah, nama Hasan, alamat Bekasi, kuliah misalnya di STTI Sugema. Nah, nah outputnya seperti ini ya. Hasil outputnya nama saya Hasan, kemudian kalimatnya selanjutnya saya tinggal di Bekasi dan kuliah. Nah, bisa seperti ini tuh. Tapi ada juga kan yang dipisah, tapi nggak apa-apa untuk kan karena ini evaluasi ya. Tuh.
Jadi kalau yang mungkin kurang tepat nanti bisa sambil dievaluasi lagi gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu contohnya nomor 2, buatlah output dengan beberapa kondisi seperti berikut. Nah, jika variabel nilai apabila nilai inputannya kurang dari sama dengan itu 30 atau di bawah 30, maka nilainya E. Kemudian 31 sampai 50 D dan seterusnya. Dan kita pisahkan. Oke. Variabel nilai. Kemudian untuk inputan angka lebih baiknya divalidasi dengan integer. Kemudian baru input. Nah, di sini masukkan string, masukkan nilai. Nah, kemudian kondisi if yang pertama yaitu nilai kurang dari sama dengan 30, printnya nilai E. Kemudian kondisi kedua 31 sampai 50 nilai D, 51 sampai 60 nilai C. Karena ini kondisi percabangannya lebih dari 1, maka untuk kondisi yang kedua itu menggunakan elif. Nah, kalau di pemrograman yang lain itu pasti menggunakan else if tuh. Kalau di Python sendiri dia lebih singkat lagi. Dia menggunakan untuk percabangan yang keduanya itu setelah if, elif tuh. Nilai lebih besar dari sama dengan atau lebih besar dari 30, berarti 31 setelahnya. Kemudian N nilai kurang dari sama dengan 50. Print nilai D. Selanjutnya untuk kondisi kedua, elif nilai itu ini di antara. Kenapa ada N? Nah, ini harus ada di antara ya. Nah, kalau ada kondisi di sini 31 sampai 50. Nah, berarti ini di antara 31 sampai 50. Berarti kita harus membuat dua kondisi dalam satu statement. Nah, berarti lebih dari 50. N nilai kurang dari sama dengan 60. Print nilai C. Elif selanjutnya yaitu 61 sampai 75. Nilai berarti lebih dari 60. N nilai kurang dari sama dengan 75. Print nilai B. Elif untuk kondisi yang terakhir yaitu elif nilai lebih dari 75. N nilai 100. Print nilai A. Nah, untuk kondisi terakhir atau defaultnya kita pakai else yang tanpa kondisi, atau bisa misalnya ketika kita inputnya lah lebih dari 100 angkanya,
Nah, itu akan menghasilkan kondisi yang terakhir, else titik 2, kemudian print nilai harus antara 0 sampai 100. Nah, kita buat seperti ini. Nah, untuk kondisi seperti misalnya ada function def, kemudian if else, if else, atau perulangan. Nah, dia ketika ada titik 2 di akhir skripnya, nah itu untuk skrip selanjutnya itu harus menjorok lebih ke dalam. Nah, kalau dia seperti ini dia akan error terbacanya. Karena untuk Python ini dia memang sangat case sensitif. Jadi untuk kondisi sama statementnya harus disesuaikan. Gitu. Kemudian kita jalankan kayak yang atas, di komen terlebih dahulu ya. Di komen. Nah, masukkan nilai. Misalnya nilai 30. Nah, akan menghasilkan nilai E. Coba kita cek 31 nilai D, ya masuk ke sini, berarti sudah benar kondisi yang kedua. Nah, kita coba 55 ya nilai C, atau kita coba langsung ke 80. Nah, nilai A. Selanjutnya untuk misalnya lebih dari 100, misalnya 101. Nah, ini akan menghasilkan kondisi yang terakhir, itu nilai harus antara 0 sampai 100. Nah, bagaimana kalau kita inputnya huruf? Nah, di sini akan terjadi error karena inputannya itu bertipe integer tuh. Nah, invalid karena harus integer. Yang kita input AA yaitu string. Itu kurang lebihnya untuk nomor 2 seperti ini. Bagaimana untuk yang nomor 3? Nomor 3 itu bagaimana kita harus membuat perhitungan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita langsung komen dulu. Langsung dibuat, bikin pemisahnya. Kita buat variabel angka. Oh ya, untuk variabel sendiri di sini untuk besar kecilnya itu harus sesuai ya. Misalnya nilai n-nya kecil. Nah, untuk dipanggilnya lagi yaitu harus kecil juga, harus sesuai. Kalau misalnya huruf besar semua ya huruf besar, atau huruf depannya besar dipanggilnya juga huruf besar gitu. Atau kalau dua kata angka perhitungan misalnya. Nah, di sini nggak boleh pakai spasi, harus pakai underscore atau kata untuk menyambungkan antar kata. Atau kalau mau tidak seperti ini, bisa seperti ini tuh. Untuk kata keduanya hurufnya itu bisa dibesarkan tuh. Angka perhitungan inputnya berarti angka perhitungan 1. Nah, di sini integer input, masukkan angka ke 1. Kemudian untuk variabel yang kedua, integer input, masukkan angka kedua. Nah, di sini untuk perhitungannya ya, kita coba tuh, kita buat variabel tambah, itu angka perhitungan pertama ditambah angka perhitungan kedua. Kita buat secara sederhananya seperti ini, kurang
kemudian perkalian angka 1 untuk kali pakai bintang, angka 2 bagi untuk pembagian pakai slash atau garis miring. Nah, kemudian kita cetak hasilnya. Print penjumlahan. Itu hasilnya berapa? Nah, karena di sini hanya satu variabel yang dipanggil, nah bisa seperti ini langsung, yaitu tambah. Kemudian yang kedua, print pengurangan. Kemudian print perkalian. Terakhir print pembagian. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini masukkan angka ke 1 45, kemudian angka kedua 30. Ya, hasilnya seperti ini penjumlahan, itu 45 ditambah 30, itu hasilnya 75. Kemudian dikurang hasilnya 15 dikali 1350, kemudian pembagian 1,5. Nah, ini apakah bisa dibuat seperti mungkin misalnya pakai koma ya? Mungkin kita coba di sini pakai apakah bisa ya? Pakai float, di convert 45 30. Oh, kalau untuk float ini hampir sama kayak desimal ya. Dia ada angka di belakangnya atau koma itu. Kalau untuk ribuan saya lupa pakai apa, tapi pasti ada untuk convertnya. Kalau nggak salah pakai apa ya, nanti saya share lagi kurang lebihnya. Untuk yang soal nomor 3, nah itu seperti ini perhitungannya. Kita buat inputannya seperti ini sederhananya, kemudian cara menghitungnya seperti ini, dan menampilkannya bisa seperti ini dengan tambahan kalimat penjumlahan gitu. Kemudian dipanggil variabelnya tuh. Nah, di sini kalau coba variabelnya huruf T-nya kita bedakan. Nah, di sini tidak akan terpanggil nanti, malah jadi error. Nah, seperti ini. Itu name tambah is not defined, atau variabel tambah ini tidak terdefine atau tidak ada tuh. Kurang lebihnya untuk evaluasi dari tugas 1, 2, dan 3 seperti ini ya. Nanti juga ini akan saya share di e-learning tuh. Oke, selanjutnya yaitu untuk pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada identifier, kemudian ada variabel, dan juga ada tipe data. Kemudian ada pernyataan berkondisi, pernyataan perulangan atau bisa menggunakan for atau while, kemudian ada function atau method atau definition. Oh ya, kalian hari ini ada mata kuliah lagi nggak? Nggak ada ya?
Nah, sekarang langsung lanjut kita ke identifier. Kita ulas lagi identifier. Halaman 9. Nah, di sini untuk identifier, variabel dan tipe data, yaitu pada pembahasannya itu meliputi membuat variabel ya tadi, kemudian memberikan nilai, mencetak, dan separator tipe data dan juga fungsi atau tipe datanya. Nah, untuk dalam membuat variabel, nah di sini hindari spasi atau menggunakan karakter khusus. Nah, kita misalnya menggunakan atau membuat variabel seperti tadi, misalnya angka perhitungan. Nah, itu nggak boleh pakai angka spasi perhitungan, itu harus disambung, bisa menggunakan underscore atau katanya disambung. Tetapi untuk huruf kedua, kata pertamanya itu bisa pakai huruf besar agar lebih mudah terbaca. Nah, selanjutnya untuk penempatan variabel itu ya pasti harus ya pada yang semestinya. Misalnya data atau, nah ada contoh nih, pada data pribadi yang berisi nama, alamat, umur, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian IPK. Nah, akan memberikan 6 buah variabel dengan tipe data. Kita buat file satu lagi, latihan. Nah, tadi ada nama, input ya, nama, kemudian alamat, input, alamat. Selanjutnya tadi ada yang namanya usia atau umur. Kita pakai variabel usia, kita pakai integer di sini. Input, usia. Nah, selanjutnya tempat lahir. Nah, ini dua kata nih, jadi kita harus menggunakan penyambungnya agar tidak, kalau dia terpisah ya tentu akan error juga. Tuh. Tempat lahir, input, tempat lahir, tanggal lahir. Tanggal lahir di sini dibuat string saja karena mungkin ada yang mengisinya entah itu angka semua, misal 01 strip 01 kemudian tahun, ada yang misal 01 Januari seperti itu. Kemudian IPK di sini karena ada koma, kita coba pakai float, apakah bisa ya, pakai float, input IPK. Kita buat pemisahnya atau output. Nah, print nama, variabel nama. Kemudian yang kedua yaitu alamat sekarang, variabel alamat. Kemudian yang ketiga yaitu usia,
atau umur. Yang keempat itu tempat lahir, atau kita singkat jadi TTL, tempat tanggal lahir. Nah, di sini menggunakan dua variabel ya. Tempat tanggal lahir berarti tempat, koma, kemudian tanggal lahir. Format. Kita ambil variabel yang pertama itu tempat lahir. Baru yang kedua tanggal lahir. Agar sesuai urut, yang pertama ini untuk kurung yang tempat lahir, yang kedua itu untuk tanggal lahir. Kemudian yang terakhir itu IPK. Oke, kita akan coba Python latihan.py. Kita coba isi ya, misalnya Agus, alamat sekarang Kerawang, usia misalnya 20, kemudian tempat lahir di Bandung, tanggal lahir 01/01/2000. Nah, IPK misalnya 3,50 atau 57. Nah, di sini koma ini jadi string ya. Kita coba pakai, dia tidak terbaca sebagai float. Kita coba untuk komanya diganti titik. Agus, tiga koma misalnya 57, komanya diganti titik, apakah bisa ya? Nah, di sini bisa ya. Dia untuk float ini itu dia hampir sama kayak desimal tapi berbeda. Nah, dia untuk pendefinisian pemisahan komanya menggunakan titik kalau yang tipenya float. Kalau mau pakai koma juga bisa, tinggal dihilangkan saja floatnya, diganti str atau string seperti ini bisa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi yang TTL ini digabung dari dua variabel. Yang variabel pertama ini yaitu tempat lahir, yang variabel keduanya tanggal lahir. Itu kurang lebih seperti ini untuk pemanggilan dua variabel. Kalau saya lebih sering menggunakan yang seperti ini untuk memanggil dua variabel. Jadi pakai kurung kurawal. Nah, yang pertama apa yang mau dipanggil, yang kedua apa, harus urut juga. Tuh. Kalau nanti terbalik ya hasilnya juga akan terbalik itu. Kalau kurungnya kurang atau lebih ya akan error tentunya. Tuh. Nah, selanjutnya tadi yang inisiasi persoalan juga tadi sudah dibahas ya. Kemudian yang tipe data string dan integer juga. Nah, di sini kita coba tipe datanya, nama kita pakai str atau string. Nama pakai str atau string. Kemudian atau pakai int, integer. Ya, tentunya akan terjadi error nantinya. Nama, nah, walaupun bisa di input, tapi nah dia langsung terbaca error karena integer ini ya nggak boleh di input dengan string gitu. Ya, kalau mau bebas, mau string atau integer ya tidak perlu pakai ini. Tapi kalau mau lebih spesifik ya bisa seperti ini gitu.
Nah, kurang lebihnya seperti ini ya untuk penggunaan ya tipe data. Kalau tipe data kita definisikan sebagai string, dia inputnya. Nah, tetapi kita input angka juga, dia akan masuk sebenarnya kalau tipe datanya ini. Karena dia string itu bisa membaca angka juga ya, angka atau koma, karena dia variabelnya bisa angka bisa huruf tuh, ataupun simbol juga bisa. Atau kalau mau lebih free text, bebas ya, tanpa penggunaan definisi dari tipe data tuh. Kalau memang lebih dikhususkan dia tipe datanya angka, ya lebih baiknya pakai pendefinisian tipe data. Misalnya kayak nominal uang atau angka. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini, integer gitu. Kemudian untuk penggunaan seperti koma, kayak IPK, nah biasanya tengah-tengahnya ada koma, nah bisa menggunakan float tuh. Ini untuk yang tipe data pembedanya. Kalau kita salah input, yang integer inputnya huruf, ya dia akan langsung terjadi error gitu. Nah, mencetak nilai dari variabel tadi sudah. Nah, di sini cara mencetak. Nah, kalau ini contoh pada line 10 itu mencetak dengan satu variabel. Ya, seperti ini langsung saja. Di sini kalimatnya apa? Nah, kalau bisa dikasih spasi ya. Setelah ini dia agar biar ada jarak tuh. Kalau seperti ini dia tidak ada jarak, nanti nama Agus. Nah, jadi tercetak seperti ini tuh. Kalau bisa, nah kalau seperti ini dia masih ada jarak, nanti akan tercetak seperti ini tuh. Dia akan mengisi pada yang terakhir itu. Nah, kalau dua variabel atau lebih, ya kalau saya seringnya yang seperti ini pada line 13 tuh. Menggunakan untuk variabel pertama didefinisikan menggunakan tanda kurung kurawal, kemudian yang kedua juga seperti ini. Nah, kemudian kemudian dipanggil dengan ini, yang tadi sebelumnya menggunakan koma, nah harus menggunakan titik tuh untuk pendefinisian seperti ya ini. Kemudian panggil variabelnya jangan sampai terbalik juga, dan jumlahnya harus sesuai. Misalnya yang kita panggil 2, ya kemudian kita panggil variabelnya juga harus 2 tuh. Kemudian bagaimana kalau ada penggantian baris atau enter baris baru? Kurang lebih kalau tidak salah seperti ini ya, garis miring yang backslash, kemudian huruf N kalau tidak salah seperti ini. Nah, di sini akan dicoba ya, apakah usia output usia dengan TTL ini ada rentang jarak satu baris atau tidak. Kalau ini kan dia tidak ada jarak pemisah ya, tidak ada jarak baris yang kosong itu. Nah, karena kita beri dia enter baru, tentu mencetak enter harus seperti ini ya. Nah, dia akan terjadi jarak antara output usia dengan TTL. Nah, seperti ini. Ya, kalau enternya lebih dari 1 ya tinggal di sini aja tambahin backslash n tuh. Nah, kemudian separator tadi. Nah, misal ini mau diganti dengan, nah, kalau persen %d ini yang mewakili integer, persen %f ini mewakili float. Nah, kalau contohnya kan seperti ini. Di sini kita akan coba ya. Integer atau float. Di sini float persen %f
kemudian dipanggilnya itu ya, komanya diilangin, kemudian usia juga ini persen D, komanya diilangin persen. Nah, karena tempat dan tanggal ini tipenya string, kita coba pakai persen %s. Apakah akan terpanggil ya, dan tidak terjadi error. Maaf sebelumnya ini ada error di output TTL, persen %D tidak bisa dipanggil untuk string. Di sini ternyata ada error ya. Kita coba fixing, persen %D nya kita ganti persen %s karena ini tipe datanya ya string. Oke. Kemudian kita input data-datanya. Kemudian isi tipe datanya. Nah, dia akan tercetak seperti ini. Ya, kalau float harusnya ya agak berbeda ya untuk yang tipe float tadi. Jika dia tidak menggunakan persen %f atau dengan pemanggilan biasa, nah dia tidak ada 0, atau tidak ada angka 0 di belakangnya nih. Ya, mungkin kalau yang tipe float lebih cocoknya dia seperti ini langsung gitu, agar menghindari ada angka yang tidak wajar nih, seperti ada 0 4 digit gitu. Dan untuk yang lain seperti integer persen %D, nah ini sudah sesuai ya, usia 21, kemudian variable string juga gitu. Nah, selanjutnya pada pernyataan berkondisi atau penggunaan if else. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada evaluasi tugas. Ya, pada evaluasi tugas yang dimana itu pada operator kondisi itu bisa misalnya nilai bernilai, bisa kita menggunakan sama dengan misalnya 30. Nah, kalau angkanya selain 30, nah itu ya akan tercetak ke kondisi yang lain. Tetapi kalau kita menggunakan tambahan kurang dari sama dengan, kita input selain 30 atau di bawah 30, nah dia akan berada pada kondisi tersebut. Kalau di luar itu ya akan pada kondisi yang lain. Nah, bagaimana kalau yang ini tanda seru dan sama dengan? Nah, berarti ini tidak sama dengan. Misalnya untuk variabelnya angka atau huruf, lebih tepatnya menggunakan huruf atau string. Misalnya kita sambil contohkan saja di sini dikasih komen, nanti baru diaktifkan lagi. Nah, misalnya untuk hurufnya yaitu data, kita panggil atau kita buat variabel data. Nah, inputnya datanya data apa nih, data nama, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat kondisi if variabel data sama dengannya 2 kali ya. Jika dia isinya misalnya itu
sama data kota saja. Misalnya isinya Karawang, kemudian outputnya akan bernilai true. Kalau salah, else print false, dia akan bernilai false atau tidak sesuai. Kita coba ya, data kota Karawang, kita buat yang sesuai dulu. Nah, dia akan bernilai true outputnya. Bagaimana kalau kita coba kasih, nah di sini akan bernilai false. Kemudian misalnya kalau kita ubah tidak sama dengan Karawang, nah dia apakah bernilai true atau false? Di sini pasti untuk hasilnya dia akan bernilai false karena data yang diinput tidak sama dengan Karawang atau tidak sesuai. Kita input Karawang, nah dia akan bernilai false karena ya dia bukan data kondisi pertama, bukan Karawang, berarti selain Karawang dia akan bernilai true. Misalnya Bekasi. Nah di sini seperti ini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau string itu dia tidak bisa menggunakan kurang dari sama dengan. Lebih tepatnya tidak sesuai. Karena ini lebih cocok untuk yang tipenya integer atau angka. Tuh. Karena dia ada batas bawah sampai atas gitu, kurang lebih tepatnya seperti itu. Nah, selanjutnya struktur pernyataan yang berkondisi. Nah, di sini misalnya ada kondisi if, kemudian ada kondisi lagi di dalamnya. Di sini kita akan buat seperti itu ya. Kita akan coba misalnya Karawang. Di sini kita buat kondisi lagi yaitu penduduk, input penduduk. Oke. Sini kita pakai tipe datanya integer. Nah, misal Karawang, kemudian if penduduknya misalnya kita buat kondisi itu di bawah 10 juta, itu berarti nolnya ada 7 ya, 7, 1, 10, 1000, 100, 1 juta, 10 juta. Sama dengan, kurang dari sama dengan. Buat print, kemudian true. Kalau true atau false dia tidak perlu menggunakan kutip tuh, karena dia memang kondisi boolean, kecuali kalau kita mencetaknya ya string bisa. Kalau dia kondisinya bukan string, yaitu sebagai statement, dia tidak perlu menggunakan string atau di dalam tanda kutip. Kemudian print yang kedua yaitu penduduk kurang atau di bawah 10 juta. Nah, kurang dari sama dengan 10 juta. Oke. Kemudian kita buat kondisi else-nya. Print print true. Kemudian yang kedua itu
data penduduk lebih dari 10 juta. Nah, ini untuk kondisi statement di dalam statement seperti itu. Bisa nanti kalau ada di dalam lagi ya tinggal tambah lagi gitu, tergantung kondisional dari program yang kita buat. Misalnya Karawang, kemudian penduduknya berapa ya, kita buat misalnya 5 juta. Nah, dia akan bernilai true, membaca kondisi yang di line 22, kemudian hasilnya itu penduduk kurang dari sama dengan 10 juta. Nah, seperti ini. Kemudian kita input, coba lagi, misalnya 11 juta penduduk. Nah, dia akan bernilai true juga. True-nya ini untuk kondisi yang pertama itu, Karawang. Nah, kemudian data penduduknya itu lebih dari 10 juta. Nah, bagaimana kalau kita ngecek yang terakhir? Misalnya kalau yang terakhir ya, kalau kondisi pertamanya dia bukan Karawang, ya dia akan langsung kondisi false gitu. Walaupun kita input misalnya Bekasi, sini 5 juta penduduk ya. Nah, dia akan langsung bernilai false, langsung ke kondisi ini. Tidak langsung membaca kondisi ini karena di kondisi awalnya dia sudah false, sudah tidak sesuai gitu. Nah, selanjutnya yaitu nah, di sini yang bersarang juga kondisi tadi ini kita buat untuk pernyataan berkondisi dua cabang ya, if di dalam if. Nah, di sini ada if, kemudian di dalam if lagi bisa ada beberapa nih. Ya, hampir sama cara membuatnya. Nah, seperti yang tadi sudah dicoba ya. If, kemudian ada if lagi, apa variabelnya yang ditentukan. Nah, kalau ini if-nya misal status staff, kemudian gajinya berapa. Ya, dia akan terbaca nih. Kemudian golongannya berapa. Hampir sama seperti yang saya contohkan seperti ini. Tuh. Yaitu if bersarang atau kondisi di dalam kondisi. Nah, nanti tinggal kita atur saja outputnya seperti apa. Tuh. Misalnya tidak perlu outputnya di dalam sini, tapi outputnya terakhir. Ya bisa seperti contoh ini. Jadi nanti dia tinggal membaca inputannya apa, kemudian akan kita panggil nih. Tuh. Kita panggil variabelnya. Nah, dia akan terbaca sesuai kondisinya. Tuh. Bisa outputnya ditaruh setelah kondisi atau bisa ditaruh di terakhir, itu nanti tinggal dipanggil. Kemudian di sini ada pernyataan perulangan atau menggunakan for, rank, kemudian bisa juga sebenarnya ada while juga, tapi lebih seringnya menggunakan for kalau di Python. Nah, misalnya ini ada kondisi contohnya. Ya, misalnya hampir sama ya, kalau kondisinya true, dia akan mengulang kondisinya lagi. Kalau kondisi true, mengulang lagi. Kalau kondisinya false, dia akan selesai. Tuh. Nah, di sini misal kita akan contohkan ya. Nah, di sini ada di sini menggunakan for atau rank. Kita coba ya. For i in rank. Nah, berarti for i ini yaitu aliasnya dari tipe data rank, dari tipe data rank, atau misal dari variabel yang lain. Tuh. Misalnya rank 1 sampai 10. Kemudian kita print i
kita print kemudian n kita buat seperti ini. Coba ya, apakah dia berhasil? Nah, dia akan mengulang seperti ini. Harusnya kita buat tambahan itu enter ya, atau tidak perlu, misalnya print i nya saja, kemudian print i, kita ganti barisnya. Nah, agar dia seperti ini ya. Kalau rank 1 sampai 10 ya berarti 1 terbacanya sampai 9, yaitu seperti for i sama dengan 1 kurang dari 10 tuh. Nah, kalau menggunakan contoh yang lain ya seperti ini, misalnya kita menggunakan inputan ya. Ini ada contoh variabel awal, yaitu inputannya apa, kemudian variabel akhirnya apa, di plus ya. Kita plus, dia akan berulang seperti apa tuh. Sebenarnya hampir sama seperti penggunaan pada for yang lain, atau pada for pada bahasa pemrograman yang lain, contohnya seperti PHP. Nah, kalau simpelnya ya seperti ini, misalnya kita buat ya nilai atau angka, buat integer, tipe datanya integer, kemudian input, masukkan angka. Di sini contohnya yaitu rank, kemudian masukkan nilai akhirnya, itu berarti variabel angka plus 1. Di sini tidak perlu ganti baris, koma, kemudian n itu spasi, agar kita kasih jarak. Coba ya, 10. Nah, di sini akan terbaca dia dari dia seperti array ya. Kalau untuk for ini seperti array, karena array itu dia akan dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, dan seterusnya sampai batas yang kita input. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau kita inputnya ya 20, ya dia akan sampai 20 tuh. Kurang lebih biasanya seperti ini untuk looping pada Python. Secara sederhananya seperti ini. Ya, kalau for yang bertingkat ya di sini ada contohnya lagi nih. Kayak struktur penulisannya seperti ini. Ya, misalnya for, kemudian variabel, misalnya i tadi, kemudian in yang dipanggil apa, kemudian di dalam variabel, di dalam for-nya lagi ada pembuatan, yaitu perulangan yang kedua, itu variabel keduanya apa. Nah, di sini kita akan coba ya membuat satu lagi. Coba untuk contoh yaitu for di dalam for. For a in rank angka 2 plus 1. Nah, ini harus dimasukkan lebih ke dalam. Print a, n, kita kasih jarak spasi. Nah, dia hasilnya akan seperti apa. Masukkan angka yang pertama, kemudian angka kedua 4. Ya, dia akan seperti ini ya, seperti di looping, atau lebih tepatnya seperti dikali sampai jumlahnya
10 sampai dikali 4 seperti ini, 0, 0, 1, kemudian 02, 03, 04. Nah, kalau kita mau lebih rapi, ya coba contohnya kurang lebih seperti ini. Dia akan menghasilkan output seperti apa? 10, 4. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Setelah dia menjalankan for yang pertama sampai selesai, atau lebih tepatnya dia akan menjalankan angka menghitung 10 dan 4. Nah, ini ada 00, 1, 2, 3, 4. Kemudian diulang lagi 00, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya, kalau ini memang kondisinya agak sulit ya. Saya sendiri jarang menggunakan 2 kali for. Biasanya 1 for seperti yang sebelumnya, atau kalau mau ya seperti ini tuh, for-nya dipisah. Tergantung dari program yang kita buat sebenarnya. Nah, contohnya ada seperti ini, for x in range 1 sampai 3. Ya berarti 1, 2. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Print x y, kemudian x dikali y. Ya, akan lebih tepatnya seperti pada gambar berikut. Nah, kalau pada contoh yang ini, yang selanjutnya yaitu, nah, kita input jumlah banyak mahasiswa, kemudian variable for m in rank, yaitu banyaknya mahasiswa atau jumlahnya berapa, kemudian kita print mahasiswa ke sekian. Nah, kemudian kita masukkan juga banyaknya mata kuliah yang diambil. Nah, di sini setelah output ada inputnya lagi nih di sini. Output ada inputnya lagi. Tuh. Kemudian diulang lagi atau di looping lagi. Dan sampai diambil jumlah rata-ratanya. Tuh. Ya, sebenarnya nanti bisa kalian coba di sini. Untuk modulnya juga sudah saya upload di learning. Kemudian ada juga di sini contohnya yaitu kombinasi for dengan pemilihan. Nah, di sini ada misalnya kalau kita ambil ya. Nah, misalnya di sini kita ambil contoh, kita simulasikan outputnya akan seperti apa ya. For i atau for set in, kemudian di dalam kurungnya yaitu karena pakai for dan in itu pasti datanya lebih dari 1. 12, 16, 17, 24 dan 29.2. Kemudian if i persen 2, atau kita bagi if se persen 2 sama dengan misalnya 1. Nah, di sini kondisi break dan print set. Terakhir kita cetak print selesai. Nanti hasil outputnya seperti apa ya. Nah, di sini yaitu outputnya, jika yang dibaginya yaitu atau kondisinya misalnya ini modulus 2 ya, sama dengan yang 1, berarti sisanya 1. Nah, dia akan mencetak angkanya, atau tidak sama dengan ini, dia akan lewat. Dan kalau
kondisinya sesuai ini, ya dia akan langsung ke break ya. Kalau tidak sesuai, dia akan mencetak angkanya yang tidak sesuai dengan kondisi ini yang mana tuh. Dan terakhirnya itu yaitu selesai. Nah, di sini ada contoh yaitu menggunakan atau bilangan genap. Kita coba membuat apakah kondisinya itu bilangan genap atau bukan. Nol. Nah, di sini kemudian S-nya print I. Oke. Print C. Berarti angkanya yang dicetak lebih dulu. Biasanya kalau kita naruhnya di terakhir, ya dia akan dicetak terakhir. Kita tambahkan spasi. Ini adalah genap. Kemudian else print set spasi ini adalah ganjil. Nah, kemudian ini kita buat juga ranknya, kita input nilai awal dan nilai akhir. Rank di sini kita input nilai awal nilai awal, kemudian nilai akhir, integer input nilai akhir. Oke. Nilai awalnya berapa, kemudian koma nilai akhir plus 1. Nilai awalnya yaitu 25, nilai akhirnya 70. Nah, di sini akan dihitung yaitu, nah kenapa ada plus 1, karena di sini akan kita ulang lagi kondisinya sampai dia memenuhi nilai di akhir tuh yang kita input, yaitu tadi 70. Nah, di sini 25 ini adalah ganjil, 26 ini adalah genap. Nah, seperti itu. Sampai yang terakhir 7 ini adalah genap, 70 ini adalah genap. Tuh. Ya, kalau kondisinya kita ubah, angkanya di belakang misalnya. Bisa seperti ini. Ini adalah genap. Ya, C berarti. Kita coba ya. 1 sampai 10 saja. Nah, seperti ini. 1 ini adalah ganjil. Kemudian 2 ini adalah genap. Nah, ini 1 ini adalah ganjil. Variabel C ini bernilai 1. Kemudian ini yang variabel atau output yang genapnya. Pada angkanya diletakkan di belakang. Seperti itu. Nah, atau di dalam for juga bisa menggunakan ya if misalnya bilangannya ya lebih dari 0 atau kurang lebih seperti contoh ini ya, lebih dari 0, kemudian outputnya bilang ini positif, atau bilang sama dengan 0 bilangannya 0, atau ya di bawah 0 di inputnya, nah ini bilangan negatif gitu. Kalau di inputnya kurang dari 0. Nah, terakhir ini yaitu function atau method. Itu struktur metode, kemudian pembuatan dan pemanggilan metodenya seperti apa, kemudian fungsi dan parameter, kemudian variabel lokal dan global yang dipanggil. Nah, di sini struktur function seperti ini. Untuk mendefinisikan sebuah function dimulai atau diawali dengan def.
Def atau artinya itu definition dari sebuah function, kemudian nama functionnya apa, nah kemudian parameternya apa yang di dalam kurung ini. Kita bisa mendefinisikan beberapa parameter di dalam function ini. Kemudian pernyataan bisa kondisi if else atau for, kemudian return atau ekspresinya atau nilai kembaliannya. Kemudian di sini cara memanggil functionnya, kita panggil bisa menggunakan nama functionnya atau dan juga parameternya, kita inputnya apa tuh. Nah, pada contoh ini, nah ini ada contoh sederhana ya, function atau metode, misal kalimat ya. Di sini kita komen dulu def atau function atau metode kalimat. Di sini parameternya kosong, print ini adalah kalimat. Coba langsung kita cetak, apakah dia akan tercetak? Nah, di sini tidak akan tercetak ya, karena metode atau function ini tidak ada yang memanggil. Sekarang coba kita panggil kalimat, kemudian parameternya karena kosong, di sini tidak ada isiannya ya. Nah, di sini akan tercetak ini adalah kalimat karena kita memanggil metodenya. Nah, kemudian bagaimana kalau di sininya ya ada perhitungan return, di sini juga metodenya hitung, kemudian itu penjumlahan 1 dan 2, kemudian kita cetak, ini tampil itu dari variabel hitung. Coba ya, def hitung, kemudian return atau nilai kembalian dari, misalnya kita coba 2 tambah 3, di sini yaitu tampil hitung, kemudian kita cetak, print hasil sama dengan tampil. Jadi si metode ini dipanggil lagi menggunakan variabel sehingga akan cetak pada output hasilnya berapa, 2 tambah 3. Nah, di sini hasilnya yaitu 5, seperti itu. Selanjutnya function dengan nama parameter. Nah, bisa menggunakan, kita inputkan, nah kurang lebih seperti ini ya untuk function dengan parameter. Def function kota, nama, alamat, seperti ini saja. Kemudian di sini kita langsung tampilkan print nama, variabel nama, kemudian print alamat, Oke. Kemudian di sini kita masukkan inputan, yaitu variabel nama, input nama Anda, alamat, kemudian input alamat. Kemudian kita definisikan yaitu kota, nama, alamat. Coba apakah berhasil ya. Nama, nah akan tercetak seperti ini ya. Mungkin perlu ditambah pemisah antara input dan output.
di sini inputnya di bawah bisa. Kita coba di bawah. Nah, kalau mau diletakkan di atas juga bisa. Nah, mau variabel inputnya diletakkan di atas dari sebuah function atau di bawah juga dia akan tetap bisa dipanggil selama ininya apa nama dari metode atau functionnya kita panggil. Coba kalau kita tidak panggil, kita input saja, nah dia tidak akan tercetak outputnya karena tidak ada yang dipanggil. Tuh. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Agus. Waalaikumsalam. Iya. Hmm, seperti itu. Sebentar. Kalau tidak salah emang ada ya. Uh, Kayaknya sambil dicari dulu sebentar. Saya juga agak lupa ya. Bentar. Input input error validation. Oh, mungkin ini bisa menggunakan kondisi ya. Bentar. Oke, nanti saya share ya, Agus. Saya juga agak lupa ya. Sebenarnya ada untuk kayak callback itu. Jadi kayak dia kayak kalau kita menggunakan sistem udah GUI atau ada user interface-nya ya. Biasanya kan ada required dia harus diisi gitu ya. Kayak ada pop-up-nya. Nah, mungkin kalau menggunakan command line ini, nah dia ya nanti prosesnya kayak gimana gitu. Sebenarnya ada juga saya agak lupa nih scriptnya seperti apa gitu. Nanti akan saya share di grup ya. Oke. Yang lain ada lagi atau sudah cukup? Ya, Nur Hadisa ya. Ya, silakan. Oke, kalau tidak ada lagi, pada pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Atau mau ada tugas lagi? Ya, sambil latihan tuh.
Boleh ya. Oh, masih banyak. Hmm, ya, yang kemarin juga kan tadi, ya, ya yang kemarin juga kan tadi sudah dievaluasi ya tadi. Nanti akan saya share juga skripnya. Itu yang sederhananya kayak gitu pembahasannya. Kalau mau lebih ini lagi kan bisa kalian ekspor lagi gitu. Ya mungkin kalau next tugas ya bisa di pertemuan selanjutnya ya. Kalau sekarang ya nggak ada dulu dah. Oke, untuk tugas kemarin terima kasih yang sudah mengerjakan dan sudah berpartisipasi ya. Yang tanya jawab juga, oke terima kasih. Saya apresiasi. Oke, saya tutup ya perkuliahan malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Yang sehat disehatkan lagi. Kemudian yang kurang sehat diangkat penyakitnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.